Dia diri, Om. Dia diri. Dia jalan, ini triplek nih. Dia sambil ngerokok nih. Dung, duit. Buset. Duit. Jadi mirip-mirip kayak Dimas Kanjeng gitu, bisa menggunakan uang. Dan gue orang kan pengen tahu, penasaran. Gue tukerin money changer, uang aslinya lolos. Anjir. Nggak ada. Gue tukerin money changer? Gue tukerin money changer Taman Puring. Ada masih kali Taman Puring money changer. Tat, gue cerita tuh. Tuh sebenarnya siapa sih, Tat? Gue belajar sama siapa? Gue berguru sama siapa? Dia Raja Jin. Dia Raja Jin, Yud. Dia nggak meninggal. Dia cuma moksa segala macam lah bahasanya itu. Nah, di situ gue jadi untung loh, nggak lama-lama. Kalau lo ini nggak tahu deh. Dan ini adalah beberapa pemenang giveaway ronde yang pertama. Makasih RJL5 ini giveaway-nya sudah saya terima. Terima kasih RJL5, giveaway-nya udah nyampe. Makasih RJL, seneng banget dapat giveaway-nya. Terima kasih. Terima kasih buat RJL5, dia paketnya sudah sampai. Berkah selalu. Semoga semakin sukses ya. Rezekinya bertambah dan subscribernya 1-2 juta subscriber. Di part sebelumnya. Jadi malamnya, gue belum bisa tidur lah pasti kan. Ngerokok lah, ngopi-ngopi gue sama dia. Gue tanya nih, lu ingat nggak? Kita kesini mau ngapain? Kita mau ziarah anaknya teman dia. Anaknya temennya bapak meninggal. Iya. Tadi yang nyambut kita siapa nih? Anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal, Om. Itu serem banget sih itu. Aduh, gue kan mau dateng kayaknya kita udah. Nyampe pagi-pagi gue ke kuburannya, ziarah ke makamnya. Kan nama siapa? Usia 82 tahun. Akhirnya Yuli gimana tuh? Ya karena malamnya gue udah diskusi, jadi fokus kita coba lihat. Biasanya kan kalau di kuburan kampung kan usianya ada nih, kita lihat, ayo. Udah, gue berdua tuh udah fokus gue, mana ini pengen buru-buru pengen tahu nih, mau pengen lihat nisannya, bener. Berarti Yuli nggak tahu juga selama itu? Nggak tahu. Dari gue di Garut, Cirebon, Sukabumi, belum ada yang tahu. Baru pas di sini nih. Nah, pas di situ, gue langsung,
Gila, 82 tahun. Anaknya temen dia. Tapi lu masih menganggap kalau itu ya masih orang biasa. Masih orang biasa. Tapi agak aneh aja. Agak gitu. aneh dong. Sementara dia memang fisiknya normal. Iya. Umur 50 lah ya, 50 belum 50 up, belum 50 up. Mikirnya apa Om Yud pada saat itu? Nah di situ gue udah, ini siapa sih nih? Ini orang siapa? Gue kan di Sukabumi namanya dia udah ada, almarhum. Maksudnya anak cucunya dia udah almarhum. Di Cirebon ada kuburannya. Di Pamengpek di Garut anaknya temennya 82 tahun. Bayangin tuh. Udah gue, ini siapa lagi nih orang? Jadi habis gue kejadian itu, ya dengan tanda tanya, bingung segala macam, baliklah kita pulang ke Jakarta kan. Ya ini aneh lagi nih pulang. Ya entah itu apa ya, halu atau apa. Sekarang gue tanya sama Om, kalau kita perginya pergi nanjak nih, pulangnya apa? Ya harusnya turun kalau lewat jalan yang sama ya. Nah, harusnya turun ya. Ini yang gue rasain, pulangnya nanjak lagi. Jalan yang sama? Jalan yang sama. Jalan yang warung yang ada manusia yang jadi-jadian macan itu. Hutannya kan sama. Tapi ya udahlah gitu kan. Gue saat itu, aduh udah, ya dengan kejadian anaknya, kita mau ziarahin anaknya nih, tapi lebih tua umurnya dari dia. Udah gue gak mau mikir macam-macam lah, apalah gini. Pokoknya saat itu udah jalanin aja dulu, yang penting gue pulang deh gitu. Pulang sampai Jakarta kan, Jakarta tetap normal nih, normal. Ya begitu aja, ketemu malam ngumpul, ngerokok segala macam. Nggak ada yang bokor-bokor menyan, ngaji bareng atau apalah yang kita tahu dunia perdukunan kan gimana gitu, nggak ada. Nah akhirnya kalau nggak salah setahun dari mulai gue belajar barengan itu, setahun itu gue dipanggil, gue nih bertiga, gue, Yuli, Rudi, sama bapak ini dipanggil. Kumpul kita bertiga. Dia bilang, lo bertiga ke Sukabumi, ke tempat Sukabumi pertama itu. Ngapain Pak? Udah lo bertiga ke sana, berangkat, nggak usah lama-lama. Pokoknya nginep aja semalam, habis itu balik lagi. Instruksinya gitu doang. Oke Pak, udah. Siap-siap pakai baju kan, mau bawa packing, berangkat. Itu sekali-sekalinya kita jalan bertiga nih Om. Biasanya kan selalu sama dia atau sama supirnya gitu. Jalan nih Sukabumi, jalan Sukabumi ke situ lagi tuh. Nah di situ ada 3 orang tuh, bawa bapak lah, 3 orang. Nah ini saat itu gue udah aneh. Nah, biasanya kan kalau kita datang bertiga, nemuin orang bertiga, ya namanya orang dari daerah soan berkunjung ini kan ngumpul ya, pasti jadi berenam nih. Gue datang 3, ada tuan rumah 3, pasti kan ngumpul ya. Ini enggak. Jadi gue sama Fajar nih, udah gue ngobrol aja sama lo nih Om. Terus si Yuli sama satu lagi nih di sana di mana gitu, ngobrol berdua. Si Rudi ngobrol sama satu lagi. Berarti satu-satu. Jadi berdua-dua, pasangan couple, pasangan. Nah gua nih nggak ngomong. Gua sama lo nih Om, satu harian itu begadang gitu, nggak ngobrol gua sama lo. Ngapain terus? Kayak batin bicara tapi ngerti. Ini di mana? Di Sukabumi. Tempat yang pertama lagi sama? Iya, tempat yang pertama tadi. Oh. Yang pertama gua lihat silsilah itu. Disuruhnya ngapain tuh? Nggak ada, cuma lo kesana. Ketemu ini gitu? Iya, lo kesana bertiga, udah. Nanti kalau pas ini begadang aja di Tuntara, kalau udah waktunya pulang kan. Udah dong, gue di situ ngobrol. Gue ngobrol, gue diam aja. Tapi kayak ngerti nih. Ya bah, ya gitu. Emang lebih tua dari gue kan saat itu. Apa yang diobrolin?
Tuh lihat tuh. Jadi si Yuli ini kayak show off sama berdua nih Yuli sama satu orang jadi berdua show off dia nih. Bugu, aku bakar. Keluar api, sampah, apa namanya? Ini mati. Maksudnya sampah mati? Dibakar sampah nih, dia bakar sampah dari jauh nih, ini beneran ini gue alamin Om. Dari jauh nih, mati. Duh, padahal Yuli juga nggak belajar apa-apa kan? Nggak belajar apa-apa, sama. 1 tahun itu gue sama dia begitu doang kelakuannya. Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu. Nyalain api bisa? Nyalain api bisa. Gue sama si Abah ini berdua ngetawain. Tuh apa sih orang gitu, lucu banget. Kok bisa begitu, kayak gitu, tapi nggak ngobrol nih, batin. Si Yuli sama partnernya? Yuli sama partnernya, si Rudi di sana lah. Rudi ini duduk, wow, nggak tahu deh gue sampai sekarang gue kok aneh banget ya. Si Rudi ini duduk berdua Bu. Lu ngapain tuh? Nih si Yulinya begini, Rudinya begini Bang, ngapain nih Bang? Tapi nggak ngobrol, cuma kayak batin, bicara batin. Akhirnya pulang nih, selesai. Ya kan, selesai. Udah pagi kan, pulang. Sampai rumah dia lagi, Jakarta. Langsung ditanya tuh gue, ketemu sama bapak. Serius. Tapi gue nggak tiga-tiga dikumpulin. Gue doang dipanggil ke ruangan dia, ke kamar dia. Kamar. Memang kamarnya sih, gue belum cerita ya, kamarnya ya gitulah, mistis lah. Ada gambar-gambar apa, patung apa gitu, kamarnya mistis. Panggil kan, kamar dia, gua ngobrol. Duduk yuk, ya Pak. Ngerti kan maksudnya? Perjalanan lo semalam. Ngerti sih Pak, tapi aneh Pak. Anehnya gimana? Ya gue ceritain lah, saya sama si Abah A diem-diem aja, tapi kayak ngerti, kayak bicara batin Pak. Si Yuli sama Abah B begitu Pak, api lah bisa mati, ya kan? Atau tiba-tiba bisa keluar api lah segala macam. Masih Rudi kan? Ya Rudi diam aja pakai dukun. Kayak dukun Om, duduk begini, kayak semedi, berdua aja. Kayak semedi, iya kayak semedi gitu. Oh, baru jelasin sama dia. Oke. Jadi lo ini apa ya? Kasarnya kalau gue bahas aku di wisuda kemarin itu, lo udah lulus, lo nanti jadi ahli zikir, katanya Om. Aneh. Apa ada hubungannya dari yang pertama itu? Nyambung lagi ntar, ahli zikir, karena lo orangnya diem, lo nggak ada pengen nunjukin lo punya ilmu segala macam katanya. Nah terus Pak, kalau Yuli nih yang bakalan show off nih, bakalan apa sih bahasanya? Ya kalau gue ngomongnya sekarang show off loh dong. Wah ini gue punya ilmu nih, kanuragan nih segala macam, ya kan? Nah, si Rudi jadi kayak apa ya? Kalau nggak salah dulu tukang santet. Iya, Rudi keahliannya tukang santet tuh. Jadi ilmu hitam loh. Nah, udah tuh. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, Om Fajar. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada ritual yang apa ya macam-macam lah. Kalau bukan dengar cerita sih, teman-teman gue juga banyak yang ngelakuin, yang tidur di kuburan, ya kan, yang metik ini, yang bakar ayam cemani, darahnya diminum apa, nggak ada. Ini ngapa-ngapain tapi bisa jadi sakti gitu. Nah, tuh. Nggak ngapa-ngapain. Jadi gitu aja Pak, iya. Jadi ini 1 tahun ini saya belajar begini, jadinya gitu Pak, iya. Jadi belajarnya apa? Kegiatannya, aktivitasnya kan sama nih bertiga ya. Bertiga sama, tapi begitu di wisuda beda-beda. Oh ada wisudanya juga ya? Ya istilah gue gitu ya, istilah gue tuh di wisuda tuh yang saat yang gue terakhir ke sana. Udah. Walaupun 1 tahun itu gue bersama gini, tapi tetap gue belum 5 waktu lah gue akuin saat itu. Sholat gue belum 5 waktu, tapi masih sholat nih gue Om. Masih selesai sholat, nah cuma sementara kan
teman-teman gue yang di situ tuh nggak ada yang sholat, Om. Entah kalau kita bercanda nih, sholat lo. Udah sholat gue di Mekah. Udah mati gue, gila nih. Wah, sholat lo. Udah sholat gue di Mekah. Itu tuh, yang lain-lainnya gitu, murid-murid jadi gitu. Udah sholat gue di Mekah. Ah gila nih, nah. Mulai tuh, semenjak wisuda itu tuh, gue ngerasain, gue udah mulai gak nyaman nih, orang gak sholat, apa. Akhirnya, ya gue sih gak declare, tapi kebetulan karena gue tinggal di Depok, gue pindah ke Kebayoran, ya kan? Gue pindah ke Kebayoran, mulailah gue menjauh tuh, gue cabut dari mereka. Nah, cabut dari mereka. Tuh udah berapa tahun tuh mulai cabut? 2001, 2002, 2003-an lah gue cabut. Udah 2 tahunan ya? 2 tahunan gue itu gue cabut lah. Karena masih gitu-gitu terus abis wisuda tuh? Iya, masih gitu. Datang ngobrol doang. Datang ngobrol doang. Malah udah terima murid baru. 3 orang lagi. Ada tuh adik-adian gue lah istilahnya gitu. 3 orang lagi tuh, dari sekian banyak 3 orang lagi tuh terpilih. Nah gue disuruh nganterin dia tuh sebelum gue cabut tuh. Yuk anterin ke sini, sini. Tapi tetap begitu, nggak ada rutinitasnya, aktivitasnya tetap nggak ada yang kita ritual yang bagaimana, nggak ada. Karena gue pindah dari Depok, gue pindah ke Kebayoran kan. Nah, karena ya gue bilang aja deh, om gue ini ada yang tahu gue lelaku. Kan bahasa ini lelaku kan belajar ilmu gitu. Om gue nih ada nih yang tahu gue belajar ilmu gitu. Nah satu waktu dia ngajak gue, Yud, gue dipanggilnya di keluarga Hendra. Hen, temenin om yuk. Mau kemana om? Gue bilang gitu. Gue mau ada proyek nih, katanya harus ke orang pintar, gitu kan? Katanya harus ke orang pintar. Ngapain sih om gitu-gitu? Gue walaupun gue melakukan yang kemarin, tapi gue nggak terlalu ini om orangnya. Apain sih lo kayak gitu-gitu kan? Udah nggak apa-apa, temenin aja, lo kan tahu nih dunia ginian, lo paham katanya. Emang di mana rumahnya? Katanya. Di Bintaro. Oh deket ya kan? Ya udah ntar lo jemput gua aja, gua bilang gitu. Jemput gua, kalau mau ini ntar kita ke sono. Ya udah aku udah habis itu dia nggak lama dia datang, jemput nih, gua berangkat. Gua dijemput di jalan, dia berdua nih, dia sama temennya, gua di belakang. Ntar kasih tahu ya orangnya ilmunya gimana gitu pokoknya om. Iya, mana gue tahu, gue kan nggak ini. Lu pura-pura aja, lu teman-teman gue aja bilang katanya ilmu lu begini. Orang tuh ngeliat gue begitu om saat itu. Tapi gue, apaan sih, orang gue nggak pernah belajar. Gimana mau belajar sehari-hari 2-3 tahun? Gitu doang hidupan gue kan. Nggak ada yang ini, sholat ya sholat. Amalan cuma, ya ke bawah sih sampai sekarang zikir Allah itu tetap kadang-kadang masih ada juga gitu. Tapi kan gue nggak belajar yang kayak orang-orang yang ritual yang serius gitu kan. Jalan tuh sampai di Bintaro, parkir mobil. Gue bilang, kita ketemu siapa? Gue bilang itu. Ada namanya Mimih. Orang Sunda juga kayaknya. Ada panggilannya Mimih, nenek katanya. Oh gitu. Iya. Ntar kasih tahu ya. Bagaimana ilmunya gini. Ya udah lihat aja ntar lah. Sampai sana di Bintaro, parkir mobil, jalan, rumahnya gang kan, nggak masuk mobil kan. Sampai sana, rumahnya kecil om, rumah petakan, rumah kontrakan. Nah di Lala tuh nggak tahu gue nggak mau masuk. Om gue nggak masuk ya, gue di luar aja, ngerokok aja dah, lu aja yang dalam. Gue nggak mau kata. Lu nggak mau deh? Enggak. Udah, gue duduk kan, ya udah dia masuk tuh berdua sama temannya. Gue duduk di teras lah ya, teras gue ngerokok aja. Ya, dikit-dikit gue nguping gitu, apa sih dia obrolnya. Nah ini Mimih ini yang dipanggilannya Mimih, nenek om, nenek. Jadi kita duduk di lantai nih, mereka pada duduk di lantai. Ini nggak ngomong nggak apa om, tapi gini, maaf ya gue contohin nih. Nenek cuma pakai dasteran gitu, kayak budek kayak apa gitu gini, gitu. Gue kan dengar gini, tapi orang kan rame tuh. Rumahnya sih nggak kecil-kecil banget lah, tapi ruang tamunya penuh. Yang ngantri gitu? Nggak pada ngantri kan? Ada yang cerita, ada yang apa sih, minta nasihat segala macam kali gitu. Diem aja. Bilang ngapain sih? Orang dianya juga nggak respon kan? Orang pada ngomong ini dia nggak respon. Yang ngomong
anaknya cewek, panggilan teteh waktu itu. Akhirnya udah selesai, om gue keluar, nyamper yuk pulang yuk, udah selesai. Ya udah ayo. Ya tetap walaupun gue nggak mau masuk, gue pamit kan, gue mau salim itu, mau salaman. Gue masuk dong, dia duduk kan sambil gini. Gue inget banget tuh duduk, gini nih, duduk gini deh. Gue mau salim nih gue. Itu ada ya rame kan yang 2 jam sih nggak sampai lah, sejaman lebih kan. Gue nggak denger tuh Mimi ngomong, nggak pernah dengar, cuma yang ngomong tetehnya mulu, diterjemahin sama tetehnya. Begitu gue pamit, gue mau salaman, ngomong om Miminya, ayah awewe na teriak. Apa artinya tuh? Awewe cewek, ada cewek, ayah awewe. Pas saat gini, gue gini nih, kan orang tua ya gue mau gini, ayah awewe na, ayah awewe, langsung teriak om. Kan gue bingung kan, kok gue yang diteriakin gitu. Selama gue di depan di teras tuh gue nggak pernah dengar tuh Mimi ngomong. Tapi udah bayar kan? Apa? Udah bayar kan? Ya om gue mungkin udah ngamplop kali kan. Ayah awewe nak. Bukan karena belum bayar kan? Enggak, bukan. Ayah awewe. Apaan nih? Gue tanya sama tetehnya. Teh, kenapa teh? Kok gini? Tetehnya juga bingung. Nggak tahu. Bisikin apa gitu? Ngomong bahasa Sunda. Ayah awewe nak. Namina Nopi. Maksudnya? Namanya Novi. Kan kalau Sunda kan Nopi. Nami. Apa nih? Kenapa teh? Gue tanya sama anaknya. Iya ada perempuan namanya Novi. Mana perempuan kan gue gitu. Apa gue kebawa sama gue gitu kan pikiran gue saat karena gue pernah belajar gitu kan. Apa gue bawa jin apa kesini gimana? Gue nggak ngerti kan. Nggak ada teh. Iya nggak tahu. Pokoknya teteh ngomong gitu tuh anaknya. Ntar ada cewek entar katanya. Namanya Novi. Wah udah pamit udah malam pamit. Pulang di mobil sama om gue. Apaan tuh Hen? Katanya. Ya gue juga nggak ngerti om tiba-tiba begitu. Iya deh. Terus nggak pernah tuh teriak-teriak gitu Mimi katanya. Nggak pernah teriak-teriak. Oh om lu udah sering sih? Oh om gue udah sering ke situ. Nggak pernah teriak-teriak. Iya katanya. Kira udah tuh. Gue pulang. Besoknya kan malam Jumat tuh. Pas gua sama om gua kemarin ini malam Jumat, besok malam Sabtu. Gua mau party nih ceritanya, gua mau dugem. Ganteng lah, dulu kan gua main sama artis-artis nih, model-model, gua model kan. Udah ganteng lah, udah rapi. Depan rumah gua, rumah teman gua nih, lagi rame, ada teman-temannya. Teman gua ini agak ngondek. Andra, sini gitu. Manggil, iya sini. Sini, apaan Bem? Sini. Gua datang. Kenapa? Gue mau pergi nih, gue bilang, enggak sini dulu, lu kalau gini banget lu, gitu. Ngondek, gimana sih orang ngondek? Panggil gue, nih kenalin teman gue. Kenalin nih gue, Hendra Novi, nih ini gue. Tanya tuh ini gue, namanya Novi. Oh itu maksud dari si Mimi itu tadi? Iya. Malam Jumat gue datang. Malam Sabtu gue ketemu Novi, Hendra Novi. Diem gue om. Ini maksudnya gitu. Gue langsung Masya Allah, astagfirullah. Udah kenalan, gue gak jadi. Gue saking gue penasaran nih, beneran gak nih orang yang dibilang Mimi. Gue udah mau party om, gue mau dugem sama artis lah sama ini. Gue gak jadi. Si temen gue ngajakin, lu nggak usah pergi deh, katanya. Ke rumah dia aja nih. Iya, ke rumah Novi. Tapi kenapa yang siapa tuh yang tadi agak ngondek tuh? Kok manggil lu? Nggak tahu. Karena gue lagi di depan, gue mau siap-siap. Oh, dia mungkin bercanda kali ya? Dia bercanda. Entar sini. Lagi ada teman gue nih rame. Nah, gitu. Novinya tadi nih yang jadi bini lu nggak kenal juga sama? Nggak kenal. Oh. Diajak sama teman gue, udah lu nggak usah pergi deh sama gue aja gitu. Udah gue jalan pak ke rumah Novi itu, buat cewek gue itu ya sekarang jadi bini gue. Nyambung ke situ. Ini setelah berapa lama mulai cabut? 2 tahun, setahunan. 2004. Gue kenal sama bini gue nomor 2004. Udah. Nah, gue usaha nih sama dia, sama bini gue. Gue cerita dong. Gue ceritain. Ini gue
sebelum kenal lu gue kenal ada namanya Mimi gini. Oh masa dia nggak percaya. Yuk kalau nggak percaya kita ke sana. Nah kebetulan gue awal dia waktu itu coba-coba buka usaha, bikin usaha di pinggir jalan, tenda pinggir jalan gitu. Yuk sana yuk, sekalian minta penglaris gitu lah istilahnya ya kan. Coba tau ada penglaris nih bisa nih gini. Ya udah sana aja dulu. Sana gue sama dia, sama bini gue. Sampai sana datang langsung ditunjuk Eta Novina, gue gimana nggak merinding om. Sampai sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu, Eta Novina, Eta Wena Nopi ya. Padahal udah lama nggak ke situ. Udah lama. Eta Nopi duduk. Dia jadi rumahnya tuh masuk langsung ruang tamu, udah di situ lah dia terima pasien lah, istilah terima orang. Waalaikumsalam, yang jawab tetenya. Seneng. Eta Wena Nopi ya. Bini gue langsung, iya bener ya. Nggak ngomong apa-apa, dikasih air lah ya, nggak tau lah, walau alam ya. Kasih air, katanya bilang tuh, ini tebarin di toko apa, di tenda jualan segala macam ya. Saat itu gue nggak ini kan, ya boro-boro, sholat juga sholat-sholatan nih istilahnya kan. Coba saya bilang, emang laku sih, tapi nggak tahu. Tapi ya bubar akhirnya nggak. Bangkrut juga bukan karena nggak tahu bangkrut sama apa, tapi emang udah tahu tiba-tiba udah lah gitu. Udah, gue pacaran. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jalan pacaran. Nah, gue ketemu sama Yuli lagi om. Ketemu lagi nih gue sama Yuli. Pas gue ketemu sama Yuli, gue sama mertua gue. Dulu masih calon mertua ya. Ini di tahun berapa? 2003, masih 2010. sama lah ya. Oh, jauh banget. Iya. 7 tahun. Itu lost kontak sama Yuli? Lost kontak. Sama bapaknya juga? Lost kontak, sama bapak juga lost kontak. Nah ketemu lagi gue lagi sama calon mertua gue dulu, masih calon mertua. Nah ketemu, yang gue lihat nih, si Yuli ini, udah sakti banget om. Sakti, bener-bener sakti deh. Kayak gimana tuh? Jadi, dari 2003 sampai 2010 gue itu, nah gue walaupun ini gue masih sering lah ketemu orang pinter ya kan untuk belajar ini. Cuma jujur dalam hati gue nggak mau yang begini. Selalu tuh ini dalam hati gue nih, gue baru bilang di sini nih, gue nggak mau yang begini, gue mau yang ilmu yang bisa duit. Lo belajar ilmu yang bisa bikin kaya. Ngapain lo ilmu melet-melet orang? Nontet orang, gue penting kayak gitu-gitu. Ilmu kebal, gue dari SMA udah belajar ilmu kebal. Jadi gue ketemu tuh dengan berbagai macam orang-orang belajar ilmu kan. Tapi ya itunya gitu, ilmu kebal, ilmu pelet, ngapain. Akhirnya ketemu lah gue 2010 sama Yuli lagi nih. Ketemu, udah sakti banget tuh. Sakti deh. Jadi, aku masih pacaran nih sama bini gua kan, sama Novi. Ketemu di rumah ya, ke rumah Novi nih. Dia akrab memang, anaknya asik banget. Begitu hari pertama ketemu, Novi lagi mau apa? Mau apaan ya? Gitu kan bini gua orangnya cuek. Kalung kali seru, kalung. Oh mau kalung? Iya. Bener mau kalung? Bener. Maaf ya. Bener mau kalung. Keluar kalung. Padahal apa tadi? Hah? Padahal apa? Iya jadi dia minta maaf sama cewek gue nih, maaf ya Novi ya. Bener mau kalung, mau. Tarik gini. Keluar kalung om dari lehernya. Padahal nggak pakai tadi? Nggak pakai. Semua satu rumah, satu ruang tamu lihat. Kalung apa jadinya? Berlian ya? Mutiara Lombok tuh, yang bulat-bulat. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Serius loh? Masih ada.
Ntar fotoin ya? Iya, Taruh ntar di sini fotoin. ya? Anjir. Ditarik. Maaf ya, Novi. Sorry ya, Dut. Maaf ya. Ini. Buset, orang gila nih. Udah tuh. Akhirnya berkembang lah. Ketemu apa intens lah gue ketemu dia lagi kan, ketemu lagi. Karena pengen cari tahu kok bisa. Pengen gitu. cari tahu nih orang kok bisa begitu sekarang. Ya udah mulai tuh dia Om. Nah, si Yuli ini karakternya setelah gue ini enggak ya, agak mirip nih sama bapak nih. Yang dari tiket bisa jadi duit. Kali. Dari tiket bisa jadi duit. Nah, tengah-tengah gue tanya, Yul, bapak apa kabar? Oh ini baru ditanya? Baru gue tanya lagi. Karena gue baru ini, bapak apa kabar? Gak tahu gue. Gak tahu, lu muridnya gue bilang gitu kan. Ya tahu dah, gue gak tahu deh. Akhirnya gue ngomong lah sama dia berdua doang. Kayaknya sih moksa kan. Moksa tuh apa ya? Menghilangkan jasad, menghilangkan rohnya. Ih bener loh, iya, ya. Nggak tahu deh pokoknya gue. Kayaknya gitu. Kayaknya katanya. Ya udah. Akhirnya jalan karena gue intens sama dia, banyak nih tuh kejadian-kejadian yang gue alami. Jadi ini bapak udah nggak ada posisi? Udah nggak ada, tinggal si Yuli. Dan si Yuli ini yang sekarang jadi guru orang-orang. Jadi mirip-mirip kayak Dimas Kanjeng gitu, bisa iya. menggandakan uang. Ya ntar deh, sekarang mungkin teman-teman banyak ntar, itu mata lo disirap. Ya kan banyak yang ngomong kayak gitu, itu mata lo disirap, cuma sulap gak apa-apa. Oke, gue percaya, ada yang kayak gitu yang cuma main sulap. Tapi satu rumah, 10 orang dalam satu rumah bisa lihat sendiri, bisa lihat kejadian itu disirap nggak tuh? Dia bilang, udah gini, beli triplek satu lembar. Triplek satu lembar, beli. Ada orang dekat rumah, beli ini triplek. Bawa nih. Trak, gelar nih, taruh di lantai. Trak. Boleh contohin nggak nih? Dia diri, Om. Dia diri. Dia jalan, ini triplek nih. Dia sambil ngerokok nih. Dung, duit. Buset. Duit. Triplek digelar. Dia jalan di atas triplek itu. Tapi jalannya pengen ngerokok. Nggak tahu baca kumat kawit apa kan. Dak. Setiap begini, dak. Duit. Kaki kiri begini, duit dari kiri. Kaki kanan begini, duit dari kanan. Satu rumah. Lihat semua. Duitnya dibagi-bagiin ke tetangga. Duit berapa, Om? 50.000, 100.000. Iya, real, yuan. Hah? Iya. Mata asing? Iya, Singapura, dolar Singapura. Zimbabwe ada, Bang? Enggak. Uang yang 3 itu mata uang asingnya. Yuan, real sama dolar Singapura. Kan selama ini ya kalau gue pribadi iya. gue kan baca-baca gitu ya, ada orang bisa Ini duit, menggandakan gandain uang duit. gitu. Nah ini lu alamin sendiri. Gue alamin sendiri. Terserah orang mau bilang lu Om Yud segala macam. Tapi gue ngalamin sendiri dan sekeluarga gue ngalamin sendiri. Adek ipar gue yang sekarang udah kuliah, lihat satu rumah. Itu akhirnya lu ambil juga dong gitu. Bagi-bagi. Jajanin. Iya, dan gue orang kan pengen tahu, penasaran. Gue tukerin money changer, uang asingnya lolos. Anjir. Nggak ada. Gue tukerin money changer? Gue tukerin money changer Taman Puring. Ada masih kali Taman Puring money changer. Gue tukerin, gue naik motor. Gue biar ketangkep udah gue gambling deh nih kalau uang palsu. Nggak ketangkep sampai sekarang gue. Asli tuh? Iya. Buset. Belum ada Dimas Kanjeng. Nah teman gue ini Yuli ini potongannya nggak kayak dukun, mbah-mbah enggak. Sama kayak bapak itu karakternya. Gaul, mas putih. Jadi ilmunya nurun ke dia kurang lebih. Ilmunya nurun ke dia. Ini makanya dibilang sesat. Sesatnya di sini. Sesatnya di ini. Kalau gue ya, analisa gue ini yang persepsi gue sesatnya di situ. Gue pernah nih
kalau di Depok, orang Depok tau lah, Pesona Depok Estate kan rumah orang kaya tuh, nggak ada pagar kan, ngumpul di situ. Gue datang paling terakhir, ngobrol di teras nih om, ngobrol di teras gini lah. Kenapa lu Yud? Suntuk banget lu. Oh punya duit gua, bagi gue duit dong, gue bilang gitu. Nah dompet lo sini, dompet gue keluarin, dompet gue kan panjang gitu tuh, nih, keluarin dulu isinya. Gue keluarin nih KTP kan ada dompet, ada isi-isi. Ya udah, dia pegang nih. Tapi adanya real sama Singapura ya, terlalu tukerin ya. Ya udah, ngobrol kan gini, dilempar. Wah udah ngobrol aja lo, ngobrol. Dia lihat tiba-tiba nggak lama dia, udah ambil tuh duit, dompet. Gua ambil, ada om duitnya om. Banyak tuh? Bukan banyak lagi, satu dompet. Mata uang asing lagi ya? Ya dia udah ngomong, dia nanya dulu. Adanya real sama dolar Singapura ya. Itu akhirnya lu tuker ke money changer? Gue tuker money changer, nggak ketangkep gue. Wah gila. Nggak ada deh. Gue bener mau orang dukun bah. Cerek lo bandingin teman gue dulu. Nggak pakai ritual Bang Fajar. Nggak pakai, bakar benyon, nggak pakai. Mau apa? Mau duit, duit. Sarung, duit. Ya, tanya bini gue kalau ada. Sekalian aja lo wawancara bini gue, coleng gini aja tapi jangan. Mana? Duit berapa? Sarung ya. Sarung. Wow. Wajir. Jadi ini yang gue baca di berita Salma ini ternyata Om Yud alamin. Gue alamin. Cerai gue sama bini gue kalau gue bohong. Hilang hafalan Quran anak gue kalau gue bohong. Bahkan mata uang asing ya? Mata uang asing lolos gue tukerin Taman Puring. Apa money changer? Nah, disinilah makanya pas nanti udah tobat nih baru nyadar tuh. Sesatnya di situ. Sesatnya di situ. Nah, jadi wah, banyak deh. Mau apa lo? Mau duit tuh. Udah tuh. Tapi harus ketemu, nggak bisa tuh yang ditransfer kan karena dia duit gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa lu, yuk begitu dong transfer, nggak bisa dia. Ketemuan aja, mau dia lagi di mana kita temuin dia tuh. Oh sekarang Imani nggak bisa kayak di sini? Nggak bisa, nggak bisa kali kalau Imani. Bukan uang fisik kan. Tapi ini buat yang nonton jangan diikutin ya. Jangan ikutin. Ekonomi lagi sulit nih. Jangan. Tahu nanti ketipu banyak. Tuh jangan tuh. Jangan. Emang banyak lah penipuan yang begitu-gitu. Caranya juga salah juga. Caranya salah. Tapi kalau temen gue ini, ya gue ngalamin sendiri. Ya gue berani sumpah deh kalau emang gue bohong, cerai gue sama bini gue. Takutnya kan ngeliat, oh gampang nih cara dapet duit, jangan ikutin. Jangan ikutin. Emang gampang, nggak ngapa-ngapain kan? Gue juga sama dia nggak ngapa-ngapain dulu. Setahun diem, jalan, ngerokok, apa-apa, nggak ada bakar-bakar. Puasa juga enggak om. Orang kan puasa ya, mutih, sekepel nggak ada. Saat itu banyak duit berarti lo om? Ya orang tinggal begitu sama dia. Apa barang yang paling mahal lu beli pada saat itu? Nggak ada sisanya. Nggak jadi barang duitnya? Lu pakai buat apa? Nggak tahu. Gue masih pacaran sama bini gue nelfon yang gitu. Yang lagi di PIM, yang beli ini, yang beli duitnya, barangnya nggak ada. Sekarang nggak ada barang? Nggak ada. Tapi udah sempet jadi barang? Iya, gue beliin dong. Sebut merek ya, Zara. PIM kan, gue nggak level yang mau PIM. Iyalah, bini gue lagi pacaran, dia kerja di stasiun TV, gaji berapa sih? Zara. Tapi barangnya hilang gitu? Iya. Nggak ada. Yang paling gue ini banget tuh, kejadiannya. Dulu belum zaman, gue dari dulu suka batu akik ya. Gue suka batu akik. Nah, gue udah hobi burung nih om dari dulu. Gue udah hobi burung. Burung lovebird kan harus digini-giniin. Bunyi itu dia, ya kan? Gue pancing gini-gini. Tuing, hilang. Jatuh. Ting, jatuh dong. Nah, di situ bukan tempat yang, ya tempat bersih lah, clean area gitu. Bisa lah gue cari. Gue gini-gini jatuh tuh batu. Baru gue beli tuh, sehari. Jatuh. Mana nih? Nggak ada. Cuma karena saya kan gue nggak kepikiran, gue banyak duit. Ngapain batu doang? Bodoh. Tapi saat itu sebenarnya itu tanda kali ya. Kalau lu salah nih. Belum curiga tuh. Belum curiga. Kalau barangnya hilang. Iya.
Baru gue beli, baru sehari apa paginya gue beli, langsung sorenya gue main burung gitu deh. Ada barang gede kayak mobil gitu lu beli nggak? Nggak. Yang paling gede apa yang hilang? TV juga rusak akhirnya. Tapi nggak hilang. Nggak hilang. TV rusak ya. Ada di bawah sama adik gue kalau nggak salah. Fisiknya ya. Tapi nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Dibenerin gitu? Nggak bisa. Jadi kalau istilah kita sekarang duit setan dimakan jin kali. Tapi ada efek sampingnya nggak? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Gue ngerasain, kalau yang lain nggak ngerti. Kalau gue sendiri nggak ada. Maksudnya kalau entah hubungan gue mau pacaran berantakan lah atau apa gitu kan, biasanya kan gitu-gitu. Nggak. Gelisah gitu? Nggak ada. Biasa aja? Biasa ya. Nah, akhirnya endingnya tuh, bukan ini sih. Gue sama bapak mertua gue waktu itu masih calon, disuruh ke Pati. Sama siapa? Sama Yuli ini. Disuruh? Buat? Nggak tahu. Suruh ritual aja. Nanti ke Pati temuin ada namanya Mbah Mantel sama Mas Is. Temuin di sana, ketemu mereka, ikutin aja ritual apa kek katanya. Ya udah, berangkat dong gue ke sana. Gua, bokap almarhum mertua sama om, ada omnya bini gua. Berangkat, masih pacaran. Berangkat sampai Pati, udah tuh ritual lah yang ke makam. Ada kalau yang di Pati, Syekh Jangkung, sampai gua ke makamnya Angling Dharma om. Angling Dharma yang di Kolosal, itu ada makamnya om. Ternyata bukan karakter doang ya? Bukan, ada, ya? Ada makamnya. Ada makamnya. Jadi gua parkir mobil di atas, turun. Nah makamnya itu pinggir jalan besar tuh di Pati. Kalau orang Pati tahu kali teman-teman tahu. Gitu, ya doa segala macam. Naik lagi. Nah di atasnya itu, ya benar pas makam Angling Dharma naik ke atas, ada goa tuh, goa turunan gitu, kayak air gitu. Disuruh lah gua sama Mbak Mantel ini, ayo bertiga berendam di goa itu. Ini malam apa gimana? Siang. Oh siang. Kira berendam cuma segini doang, kalau gua dingin kan. Disuruh masuk di palanya, masukin kata. Masukin bah, iya masukin, berendam aja. Udah gue nyelam dong, gue masuk gitu. Masuk, gue lihat tuh di bawah. Ya kan bugil kan, mertua gue sama omnya bugil. Tuh apa ular tuh om, kayak ngelilit bokap tuh. Kok takut kan, ular gitu. Wah, setan berani dah. Tapi kalau kayak gitu ngeri kan. Ularnya gimana? Ular kayak baru mau jalan tuh, menjalar ke badan, ke atas. Ikat mertua gitu? Kayak akhirnya udah sampai paha gitu. Wah, gua naik aja. Udah selesai suruh naik. Mandi beres-beres bilas segala macem kan. Pulang di mobil, tanya, Mas Yudi lihat apa? Saya lihat begini mbak, gua ceritain tuh. Saya lihat ular gini. Oh iya. Itu kenapa mbak? Enggak apa-apa katanya. Udah. Ritual lah akhirnya ziarah, karena kebetulan di situ di Jawa Tengah kan. Nah gua kan orangnya suka tuh yang kayak gitu-gitu yang bah, sekalian bah ke ini bah, ke Demak, ke Kudus sama ke inilah yang deket-deket ziarah Wali Songo. Ya udah ayo, ziarah Wali Songo tuh. Hari terakhir, Mbak Mantel bilang, besok kita mau ke, kalau orang Pati nih, orang sini bilangnya Wali ke-10. Gua ketawa ya, wah Wali ke-10, Wali Songo 9 ya kan, Wali ke-10 apaan? Bercanda lu Mbak Mantel. Enggak benar, nih ada. Pokoknya orang kita nih di sini bilangnya Wali ke-10. Berangkatlah tuh ke rumah. Pagi besoknya rumah Mbak Walinya itu. Masuk begitu, parkir, ngobrol di situ. Ini sepanjang ngobrol lama om, kayaknya 2 jam lebih deh. Jangan kali ya sebelum kita pamit sowan kan. Bahasanya Jawa om. Bahasa kalau gue bilang sih kromo inggil kali, bahasa Jawa halus. Bokap, om, Mbak Mantel, Mas Is orang Jawa. Ya, mereka pasti ngerti kan, walaupun sehalus-halus saya gimana, mereka ngerti. Nah, gue kan orang Sumatera. Nggak ngerti, mana gue ngerti. Jadi diem aja. Nah, terakhir udah selesai, gue tanya. Bah, si Yuli piye? Ngulangin, bah, si Yuli piye? Yang ngerokok duduk biasa. Oh, wong bocah ora ono adape.
Apa mbah? Wong bocah ora ono adape. Udah pulang, selesai pamit pulang Jakarta langsung kan kita langsung coba Jakarta. Nah yang anehnya begitu mau masuk parkir mobil, pas ke rumah mbah yang dibilang wali ke-10 ini kan, kita berlima nih, Mitsubishi Kuda lah mobilnya. Depan 2, belakang 3, tengah 3 kan. Nah pas anehnya mbah pulang, si mbah mantel sama si sini nggak mau bareng sama gua om. Padahal tadi berangkatnya mau Berangkatnya selama kita di Pati itu pulang pergi kemana-mana selalu begitu posisi itu. Kenapa kayak gitu tuh? Nggak tahu. Jadi pas gue, ayo mbah naik mas. Saya belakang aja mas. Gue sedengar saya belakang aja mas gini. Oh mas. Akhirnya pas di jalan manggil gue mbah. Apa karena habis tadi ada wejangan tadi tuh? Mbah Yudi. Ini apaan sih? Berarti gue walaupun suka gitu-gitu, tapi gue kadang suka bocor juga orangnya. Nah kocak dah dalam hati gue. Kok jadi begini? Makan di rest area nih nggak mau deket gue om, takut. Mas Is yang ngomong ke gue, Mas Yudi sekarang udah jadi guru kita kata. Apa-apaan nih gue bilang. Ya mas soalnya gini-gini lah pokoknya apalah kata. Udah deh. Udah pulang Jakarta. Dia ke rumah kita, nah si Yuli ini ngejemputnya nggak bilang-bilang gua. Jemput tuh? Iya dijemput nih Simbah ini, 2 orang ini sama. Oh dia ikut ke Jakarta? Ikut ke Jakarta, ke rumah gue. Ke rumah gua, nah tapi si Yuli ngejemput 2 orang ini nggak seizin gua nggak apa-apa, pokoknya nggak ngenakin lah suasananya. Nah saat itu mulai gua cabut tuh, mulai pecah. Jadi gara-gara si wali ke-10 itu ngomong sama gue, wong bocah ora adape. Nggak usah. Ora. Nah, habis itu gue udah mau merit tuh kan, udah persiapan merit. Nah, gue mimpi tuh om. Gue mimpi kayak didatengin sosok putih. Walau-walam lah gue nggak tahu siapa gitu ya. Hari pertama, Yud, kembalilah. Kayak gimana ciri-cirinya? Sosok putih aja kayak Habib, bukan Habib ya, apa sih? Pakai sorban, nggak pakai sorban sih, pakai gamis panjang gitu, kayak orang-orang soleh lah. Ini mimpin tuh, Yud, kembalilah. Pokoknya kalau nggak salah tuh hampir 40 hari om. Setiap hari dimimpin? Dimimpiin. Kembalilah gitu terus? Kembalilah, itu doang ngomongnya, kembalilah. Apaan gitu kan? Kembalilah. Karena memang pas sebelum mau merit tuh, gue jadi bener aja deh. Nah inilah gitu. Nah gue juga sama bini gue, waktu pacaran gitu, insya Allah kalau udah merit, jadi bener aja deh. Nggak usah ini lagi lah, gitu. Karena dia juga ngerasain duit gampang, tapi barangnya nggak ada. Lagi masih pacaran lagi gue gini, yang gue lagi pim nih yang, Zara dong yang, beli. Kan lu tidak berasa. Iya kan? Yang Zara diskon yang beli. Iya, gue jalan-jalan ke Carrefour dulu pulangnya beli TV, pulang buat TV, pulang buat tip. Ya kan duitnya banyak om. Nah, pas udah itu nggak bener nih, gue ngobrol sama pacar gue, sama bini gue sekarang. Ya udah, bismillah deh kita kalau merit, udah tinggalin deh yang gini-gini gitu. Ya udah tuh, 1 hari datengin, 2 hari gini, sampai 40 hari om. 40 hari. Ya nggak tau lah, mungkin itu orang-orang soleh yang waktu itu gue ziarah kan, karena selain waktu gue wafat kan, selain gue ziarah klinik, ada juga ziarah wali songonya kan, kayak gitu. Ada pesannya cuma itu, udah kembalilah. Nah penasaran dong gue mulai ikut taklim lah, ya kan, walaupun belum merit kan, persiapan gue belum merit, ya gue sebagai calon suami kan gue nggak mau. Mulai mendalami agama nih. Mendalami agama lah gitu. Taklim gue ikut lah gini. Tapi kan belum ketemu guru yang cocok nih untuk gue share kayak gini gitu ya. Pengalaman hidup open-openan gue belum terlalu berani dong, karena kan ya gue ngerasa sendiri pun mungkin teman-teman juga bohongan nih cerita gitu kan. Nggak berani gue, orang gila lo gitu. Belum ada yang gue rasa cocok lah. Karena dilalah hari pertama merit, besoknya kalau nggak salah gue ke Pondok Indah Mall.
Oh, masih sama mainnya? Masih sama, tapi ya karena deket rumah gua kan, paling deket Pondok Indah Mall lah, gua sama bini gua. Udah jadi bini nih. Gua ke Gramedia, gua suka baca kan, gua suka baca buku, gua ke Gramedia. Nah, gua temuin buku tuh. Ada buku satu ustadz yang ngetop banget lah istilahnya, gua baca. Gua beli, gua baca. Nah, di situ kan ada pelajaran agama dia segala macem gitu. Gue pengen banget nih kenal sama dia nih, gitu loh. Kenal kali nih, siapa tahu gue bisa sharing sama dia gini. Ya mungkin Allah denger ya doa gue, walaupun cuma lewat buku ya. Suatu saat gue bisa kenal sama dia, sama ustadz itu gitu kan. Sharing gue tanya, karena gue udah ngerasa wah ini bisa nih gue ceritain. Nah, kalau yang ustadz yang levelnya di bawah dia, lu mau gila lu, canda aja lu, nggak ada yang gini gitu kan. Gue nggak mau digituin, tapi ini kan gue kan nyataan gue yang gue alamin kan. Tat, gue cerita tuh sebenarnya siapa sih Tat? Gue belajar sama siapa? Gue berguru sama siapa? Si bapak ini gitu. Karena walaupun gue lost contact, meninggal, nggak ada yang tahu segala macem gitu. Dia cuma ngasih tahu tuh. Udah, ya terserah ya. Tapi menurut dia yang jawaban dia ke gue, dia raja jin. Dia raja jin Yud. Dia nggak meninggal. Dia cuma moksa segala macam lah bahasanya itu. Nah, di situ gue jadi untung lo nggak lama-lama. Kalau lo ini nggak tahu deh. Kalau memang bener-bener sesatnya tuh yang dia bilang, Ustadz ini bilang parah banget. Ya karena logikanya Om ya, gue nggak belajar kan, nggak ada yang gue pelajarin. Gue nggak harus puasa, nggak harus muti, nggak harus segala macem. Tapi ya si Yulinya bisa begitu. Tapi yang lo rasain sendiri, hasilnya apa pas dari berguru itu? Nggak ada. Selain duit ya. Selain waktu saat lagi gila-gilanya itu, duit banyak. Jadi ya ini setelah gua hijrah, ya gue sih nggak hijrah bener-bener yang mungkin nggak terlalu inilah. Setelah gua nggak di dunia itu lagi, akhirnya gua bisa ambil keputusan nih Om. Setelah gua diskusi dengan ustadz itu, dengan guru-guru taklim gua, jadi si Yuli Yuli begini keluar duit, yang itu dia keluar duit itu nyolong. Jinnya, dia punya jin, jinnya itu yang nyolong. Dan kenapa di rumah gua bisa dia, kan gue di Kebayoran nih, di rumah gua bisa bisa dia keluar duit banyak itu karena di arteri Pondok Indah itu kan banyak bank Om. Jadi dari bank gitu? Kayaknya, tapi nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi kayaknya sih. Jadi ya lagi-lagi intinya tipu daya jin ya? Tipu daya jin. Tapi yang ya itu benar kan, lu juga pasti lu tipu daya jin segala macam. Tapi gue tukerin lolos kok. Di situ ya ininya. Di situ yang gue, ya mungkin teman-teman bohong ya, tapi gue ngalamin. Dan gue nggak pernah ngalamin yang sedahsyat yang ini gitu. Ada orang kata, wah mbah ini bisa ini begini gini, tipu lu, gue bisa ngomong gitu. Tapi kalau yang gue alamin dengan sahabat gue si Yuli ini, itu benar-benar. Nah tapi kan yang gue masih bingung nih Om, kan si Yuli itu jadi sakti setelah berguru. Nah kalau lu kesaktiannya apa gitu? Si Yuli ini takut sama gue. Tapi lu sendiri nggak tahu? Nggak tahu. Si Yuli ini setelah yang tadi gue bilang ketemu wali ke-10, katanya wali ke-10 itu, si Yuli ini bertahun-tahun nggak berani ketemu gue. Tapi lu sendiri nggak ngerasain gitu? Nggak ngerasain. Gue bisa apa ya? Gue nggak gitu? bisa apa, iya. Kalau Yuli kan bisa gandain duit ya, gitu api ya. gitu kan? Gue nggak. Nah Rudi gue nggak tahu kabarnya. Tapi ini
walau alam ya Om, kita nggak tahu, ini kita bicara rahasia alam ya. Ketika gue wisuda kan, si bapak itu ngomong, lo Yudi bakal jadi ahli zikir. Dan gue memang demen banget zikir sampai sekarang Om. Jangan-jangan ada kaitannya tuh sama tulisan yang pertama kali lo ketemu. Iya, daripada berpikir, lebih baik berzikir. Dan gue seneng banget. Seneng banget. Ya sampai sekarang, ya alhamdulillah, ya sholat 5 waktu segala macem, anak gue bisa sekolah hafiz Quran. Setelah lu hijrah itu Setelah ya? gue hijrah. Tapi menuju itunya banyak banget gue udah. Oke deh, nih nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing Om Yud. Siap. Dia Raja Jin Yud. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa banget dari Om Yud ya, dimana ternyata dalam perjalanan hidup beliau pernah masuk ke aliran sesat. Nah, ini sebelum kita akhiri bakal ada banyak pertanyaan nih. Om, jadi sehabis merit itu mulai hijrah ya? Iya, alhamdulillah insyaallah. Nah pas hijrah itu yang dirasain apa tuh Om? Bedanya sama pas masih di aliran sesat? Ya nikmat aja sih Om, maksudnya dari barang lah. Kalau kita beli barang yang pakai usaha sendiri kan, ya sampai sekarang ada yang masih awet gitu kan. Kalau waktu masih zaman-zamannya begitu mah, ya itu yang gue bingung sampai sekarang tuh, nggak ada yang sisa duitnya, barangnya bukan duitnya lagi. Ada aja gitu ya? Ada aja hilang. Apa? Bini gue aja gue tanya kan, dulu kan setiap hari kan pulang kerja ke PIM beli apa-apa. Mana barangnya? Nggak ada kan. Gak, gue juga bingung. Kemana tuh? Tahu, walau alam nggak ngerti. Bingung juga, Mbak. Barang yang nggak ada? Iya. Tiap dia pulang nih, dia dulu kerja di Ya, kantor adalah. lah. Nelfon, yang gue lagi di PIM sama teman-teman nih gini-gini mau nitip apa? Bilangnya nitip kan cewek, mau nitip apa? Zara lagi diskon nih, beli. Iya aneh ya. Padahal kan udah lolos di kasirnya. Udah lolos kan. Beli barang di bawah, ada fotonya, mungkin ada foto kali dia. Di Zara, baru-baru itu. Di depan Zara, wow, segembolan. Gue pas nggak berasa duit. Berarti terakhir ketemu sama Bapak itu udah lama banget ya? Udah lama banget, 2003. Terakhir pas wisuda? Iya. Tapi gue dapat kabar dari guru-guru ngaji gue, ya katanya itu Raja Jin. Dia Raja Jin Yud. Untung lo sadar, untung Allah bukain mata hati lo untuk keluar dari situ. Kalau nggak, gue nggak tahu deh lo kayak apa. Daripada berpikir, lebih baik berzikir. Daripada berpikir, lebih baik berzikir. Itu quotes jadi legend tuh kayaknya nih besok. Daripada berpikir, lebih baik berzikir. Dan jadi gini, satu sisi Om, ini klinik ya, gaib, sesat lah. Tapi positifnya ketika gue udah hijrah, berzikir ini masih nyantol. masih nyantol. Jadi Gitu. tenang hati, tentram ya. Jadi tenang, jadi hati tentram gitu. Itu aja sih kalau gue. Kalau dulu kan hanya kejar kesenangan duniawi kan, duit banyak, yang gue cari, wah pokoknya duit dah. Gitu. Jadi pada saat itu lu nggak ngerasa sakti, yang lu rasa ya nikmat duniawi aja gitu. Nggak ngerasa sakti. Walau orang lain kan pada takut sama lu. Iya, gitu. saya kan ketemu, gue di jalan nih, gue Yuli Rucu, ntar ketemu siapa? Ketemu dukun-dukun yang ngetop lah, yang ngetop nih. Jujur aja gue ngomong, tapi gue nggak sebut namanya gitu. Ketemu ngetop apa, itu nunduk sama kita. Mas, apa kabar mas? Apa mas? Kadang-kadang si Yuli ini kan karena yang tadi wisudanya tadi dia, wah gitu-gitu kan orangnya jadi belagu kan. Duduk dia nggak mau di bawah, dia di atas, yang lain di bawah. Tapi gue enggak. Gue nggak ngerasain gue bisa. Sampai kayak gitu ya? Iya. Walau lu sendiri nggak tahu, gue punya kemampuan apa? Gue nggak tahu. Orang ya, gimana gue mau tahu? Orang setahun nggak ngapa-ngapain. Kalau puasa wajar ya, orang ada kan mau ini seminggu puasa
ini apa ritual. Jadi lebih ke itu aja tadi ya, kesenangan ya. Kesenangan. Walau akhirnya juga nggak tahu juga hilang kemana. Nggak tahu juga ya, sisanya nggak tahu kemana. Ih, aneh banget ya. Tapi ini dari cerita-cerita yang sering gue baca ya di berita di mana gitu ya. Ini luar biasa banget nih Om Mamat season 3 bisa ngangkat cerita kayak gini nih. Dimana Om Yuts pernah ikut sekte aliran sesat. Jadi sesat juga jatuhnya ya. Sesat karena ya itu tadi gue sih patokan kenapa gue bilang sesat. Ya guru ngaji gue kiai-kiai pada bilang dia raja jin. Untung lo ya, cabut. maksudnya ada orang bisa iniin duit kan bukan normal gitu. Nggak normal benar. Gitu ya. Hingga akhirnya Om Yuts ini memutuskan buat hijrah aja. Dia bertobat setelah punya istri sampai dengan sekarang. Iya. Nah, tapi jangan diikutin. Jangan. Walaupun lagi COVID susah nih. Betul. Lihat Om Yuts kayaknya gampang lu bisa beli Zara gitu kan. Pondok Indah Mall ya kan. Iya. Nah, jangan. Karena lihat sendiri pada akhirnya Iya. naas juga, hilangnya susah. Terus juga mungkin ada proses setelah tobatnya itu kan mungkin susah juga. Ya itu jadi kalian ya bisa dengan sendiri lah ya ambil kesimpulan. Gue rasa cukup demikian nih episode pada kali ini. Thank you banget nih Om Yuts setelah sama-sama hadir di episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, Om Yuts, RJ5 undur diri. Ciao!